Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yosi Garden Probolinggo. Kebetulan saya memang staf Pasar Kronong DKUPP, di mana saya bertugas di sini di Pasar Kronong yang berada di kawasan Mayangan, Kota Probolinggo. Oke, simak ya. Insya Allah ini adalah penjelasan untuk menuju pasar modern atau pasar kreatif, di mana untuk lebih maju Probolinggo lebih maju, pasar indah, pasar nyaman, pasar banyak dinikmati. Oke, terima kasih. Kami akan mengkonsep untuk Pasar Kronong tidak lama lagi ya, biar kita mendurasi waktu lebih singkat. Nah, untuk misalnya ini mungkin untuk untuk tembok-tembok yang ada di Pasar Kronong ini mungkin bisa dikasih dengan lukisan, dimana kalau irit hemat biaya itu atau lebih kreativitas, kita harus bekerja sama dengan anak-anak sekolah atau mengadakan lomba melukis untuk kegiatan atau bertema pasar maupun bertema nuansa keindahan untuk pasar. Jadi untuk tembok, nah selain untuk lukis, mengkonsep di mana bisa ada namanya vertikal atau horizontal garden, di mana ini untuk tembok ini bisa dilakukan dengan cara penghijauan untuk cara hidroponik maupun dengan karpet maupun dengan aqua maupun dengan cara-cara yang lain. Intinya untuk penghijauan itu mungkin bisa dibuat edukasi untuk anak-anak mahasiswa atau anak-anak sekolah atau anak-anak SD, di mana untuk edukasi atau pengunjung masyarakat. Jadi sayuran itu tidak harus kita itu memperoleh dari pertanian di lahan, tapi dengan cara tadi itu memang benar alami, hidroponik maupun dan lain-lain gitu. Jadi insya Allah selain penghijauan akan menambah wawasan edukasi di pasar. Nah, di sini kan untuk DKUPP kan harus mungkin ada program UMKM. Nah, di mana untuk sampah-sampah itu harus benar-benar dipilah. Di mana untuk sampah basah, di mana untuk sampah kering, di mana untuk bahan-bahan plastik yang mungkin bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, disitulah mungkin di tempat sini mungkin bisa dikasih untuk layanan kerajinan, di mana di sini juga melayani kerajinan juga untuk di Pasar Kronong itu. Dari sampah-sampah diolah menjadi kerajinan yang bagus. Mungkin ya kalau secara tidak begitu mengerti mungkin akan kelihatan aneh, tapi yang biasanya yang aneh atau yang unik itu lebih keren, lebih bagus. Misalnya ya seperti tangkai-tangkai besi-besi yang ada di sini itu dicat warna-warni atau dicat indah lah, maksudnya gimana lah, kelihatan indah, tidak monoton catnya. Terus yang kedua bisa dikasih pernik-pernik seperti payung-payungan, seperti lampu-lampuan untuk atas ini. Jadi kalau malam juga mungkin seandainya Pasar Kronong itu buka sampai malam, itu bisa dikasih dengan pasar penuh lampu dan lain-lain gitu. Mohon maaf kawan-kawan, biar kita kedengaran juga ya, karena memang alat seadanya. Jadi intinya saya pakai mic, bantuan mic rekaman. Jadi selain kita itu dengan metode atau konsep keindahan atau secara fisik, kita juga melayani edukasi atau kepada pedagang-pedagang itu secara online, dimana bisa kita kerjasama dengan para Gojek, para AA, pokoknya intinya kurir-kurir lah dan lain-lain.
Dimana sekarang kan ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah disitulah mungkin para pedagang bisa menjalankan online yang ada di Pasar Kronong. Sempat saya berkomunikasi dengan para pedagang-pedagang bagaimana cara memajukan Pasar Kronong yang indah ini untuk Probolinggo, DKUPP lebih maju. Saya kemarin sempat berinteraksi dengan maksudnya kekompakan dengan para pedagang. Ternyata alhamdulillah banyak yang setuju. Dimana mungkin konsepnya itu setiap Sabtu Minggu kita mengadakan event. Nah kita kerjasama dengan sponsor, entah itu Yamaha, entah itu Honda dan lain-lain ya. Jadi intinya mereka itu menyediakan hadiah, dimana mereka itu kita fasilitasi dengan tempat saja untuk mereka itu promo dengan sponsor, tapi mereka harus menyediakan hadiah. Nah disitulah setiap Sabtu Minggu mungkin di Pasar Kronong itu diadakan event untuk membagikan door prize, pasar diskon setiap Sabtu Minggu, pasar event gitu. Jadi insya Allah akan lebih ramai. Penjelasan yang tadi mungkin di sini ada program radio Bapak atau Ibu untuk menjadi program radio di mana Pasar Kronong itu maksudnya terlengkapi dengan radio, di mana para pengunjung bisa salam-salaman, bisa menyumbang nyanyi, bisa apa ya, kita itu bisa menginfo kalau misalnya ada pengumuman untuk pengunjung dan lain-lain. Insya Allah sangat lebih bermanfaat. Di sini juga banyak kurang penghijauan, entah itu bunga atau pohon-pohonan lah. Setidaknya kayak yang bagaimana untuk pohon-pohonan itu lebih maksimal kalau kena cahaya. Nah, di mana yang tempat cahaya itu bisalah sedikit-sedikit dikasih pohon-pohonan atau bunga gitu lah. Berpot aja biar tidak terlalu besar untuk variasi pasar lebih indah gitu. Oke, jadi kita misalnya di sini ya. Nah, sekarang mungkin lebih bagus lagi, sangat lebih bagus lagi, lebih indah lagi, dimana kita itu memasang plang-plang papan, dimana ada tulisannya dengan warna-warni. Untuk papannya itu dengan berbagai variasi warna-warni dan ada tulisan. Misalnya untuk menuju toilet, di sini ada papan, di situ toilet. Nah, untuk menuju ke ikan, tempat ikan di sana ada papan berbentuk panah atau yang ada warna-warninya. Nah, jadi di sini juga tersediakan misalnya papan atau katakanlah apa ya, medding atau papan, dimana mungkin ada ceritanya Pasar Kronong, asal usulnya, terus pengumuman, info. Jadi orang itu insya Allah lebih variasi atau lebih lengkap informasinya atau infonya. Jadi dimana sangat apa ya, lebih keren lah. Oh ya kawan-kawan, kita sekarang menuju ke depan. Nah di sini ada pintu masuk. Nah untuk pintu masuk itu, setiap pintu masuk di sini kira-kira harus dikasih program atau konsep gapuro yang unik. Gimana caranya, keren lah dan unik, dengan ada tulisan Pasar Kronong gitu. Jadi lebih unik, lebih keren. Apa itu? Mungkin pokoknya dengan gapuro yang unik ini insya Allah lebih keren, tapi berbentuk yang keren seperti ini gitu. Tapi jangan lupa kawan-kawan, sebelum kita tadi itu kita harus memperbaiki depan, dimana kan di sini ada sungai yang kurang menarik lah. Nah nanti di situ mungkin bisa kerjasama dengan pengairan atau PU untuk lebih dikeruk lagi sungainya itu. Kalau bisa sih, kalau ada airnya enak, bisa dihiasi dengan ikan-ikan, asalkan saling menjaga aja. Ya dicoba aja, hilang apa tidak ikannya, ya mudah-mudahan tidak. Terus yang kedua, pinggir-pinggirnya itu ditanami bunga-bunga lah, setidaknya bunga-bunga apa gitu. Cuman ya seperti tadi, insya Allah kami selaku petugas Pasar Kronong mungkin sama dengan warga-warga yang ada di Pasar Kronong sini, mungkin bisa kekompakan lah, bisa bagi tugas, bisa manajemennya lebih bagus, insya Allah dengan adanya seperti ini. Tanpa suatu kegiatan yang dibentuk atau dilakukan, ya mungkin tidak akan terlaksana. Tapi kalau ada pelaksanaan misalnya lebih bagus, lebih ada pasti, lebih ada memang benar-benar dilakukan, insya Allah disitulah akan terjalin tugas-tugas masing-masing atau kekompakan yang sangat bermanfaat dan membuat Pasar Kronong lebih keren. Nah setelah tadi di luar, setelah di dalam, kita itu harus juga memperbaiki kantornya, dimana kantornya itu tidak terlihatan kosong. Mungkin dihiasi dengan penghijauan juga seperti bunga-bunga lah, atau gimana,
atau bunga-bunga yang bergantungan, atau bunga-bunga yang melekat di dinding. Mungkin di situ ya, mungkin kita kesulitan dengan penyiraman. Tapi kalau misalnya ada pun, insya Allah mau tidak mau ya harus bagi tugas. Jadi untuk apa, misalnya menyiram, merawat gitu. Gitu. Insya Allah kita bisa kompak kok. Sekarang kita ada di lahan parkir ya kawan-kawan. Nah, ini adalah lahan parkir Pasar Kronong. Nah, di sini ada banner. Nah, ini mungkin menurut saya banner itu kurang kuat. Nah, kita mungkin kasih paranet aja. Jadi kalau misalnya di paranet itu di bawahnya ada tanaman-tanaman atau jadi cahaya masih masuk, cuman tetap dingin dan insya Allah lebih awet daripada banner ini. Nah, disitulah kita menanam anggur sebagai ikon Probolinggo. Cuman kita beri kasih pagar ya, biar kita aman, tidak kena sepeda-sepeda. Mungkin bagaimana caranya lah agar kita kasih anggur. Nah, dimana insya Allah kalau sudah anggur itu besar akan menjadi peneduh dan menjadi indah, rindang, nyaman. Ya itu sajalah kawan-kawan. Mungkin ini hanya sedikit, mungkin ini hanya singkat penjelasan. Mungkin insya Allah lain waktu kita bisa memperkembangkan lagi dengan cara konsep-konsep yang lain. Karena ini sudah sore, kita sambung dulu aja besok ya. Jadi inilah singkat penjelasan untuk Pasar Kronong. Saya sendiri petugas Pasar Kronong, Yosi Firmansyah, sangat mengharap untuk pasar-pasar, bukan hanya Pasar Kronong saja, tapi pasar lain-lainnya, itu keluarga kami, maksudnya saudara kami, itu di Probolinggo itu akan lebih maju dan lebih semangat lagi ya. Oke, hidup DKUPP Probolinggo, Kota Probolinggo. Nah, terima kasih Ibu Kepala Dinas kita, Ibu Fitri, dan terima kasih untuk para pengurus-pengurus lainnya lah gitu. Jadi semoga untuk pasar kita kedepannya insya Allah sangat lebih maju, lebih keren dan lebih mantap, dan lebih beredukasi, lebih bermasyarakat, lebih sangat nyaman untuk dikunjungi dan lebih unik gitu aja. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe Yosi Garden Probolinggo. Oke kawan, terima kasih. Assalamualaikum.